Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan bahasan dari bagian sebelumnya tadi. Ini masih berkaitan dengan kesantunan berbahasa, prinsip yang kedua, yakni prinsip kesopanan, gitu ya. Nah, ini cakupannya ada 6. Prinsip kesopanan itu bisa dimulai dari kebijaksanaan, kemurahan, penerimaan, kerendah hatian, kecocokan, dan kesimpatian. Simpati dari kata dasarnya simpati gitu ya. Ini saya singkat PKS itu prinsip kesopanan. Nah, apa saja bahasan dari 6 sub prinsip ini dari prinsip kesopanan? Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atau mungkin sharing pembahasannya bisa dilanjutkan di kolom komentar gitu ya. Nah, ini kita mulai dulu dari prinsip yang pertama. Ya, prinsip yang pertama ini adalah prinsip kebijaksanaan dari kata dasar bijaksana. Nah, bijaksana itu apa? Bijaksana itu bisa dimaknai apa ya? Arif gitu ya, biasanya arif bijaksana. Nah, kalau dalam konteks ini bijaksana adalah prinsip yang menghendaki peserta tutur meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Nah, ini bijaksana gitu ya. Dalam arti di sini dimaknai tidak egois. Ketika seseorang itu berbicara, ini contohnya menghindarkan mitra tutur dari keadaan yang merugikan atau menyudutkan. Itu dimaknai sebagai bijaksana gitu ya, menghindarkan mitra tutur dari keadaan yang merugikan atau menyudutkan. Ketika berbicara dan teman bicara kita sudah merasa tersudutkan, nah kita tidak boleh terus melanjutkan pembicaraan. Kita mengalihkan topik pembicaraan ke pembicaraan yang lain gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar mitra tutur atau lawan tutur kita tidak merasa tadi di konteks sebelumnya terancam muka atau dalam arti apa ya tertekan gitu ya. Nah, ini meminimalkan kerugian orang lain. Itu salah satu contohnya seperti itu ya. Pembicaraannya jangan sampai merugikan atau ketika berbicara diusahakan apa yang menyenangkan pihak lawan. Jangan sampai mencari kesalahan pihak lawan atau yang menekan pihak lawan. Itu yang perlu dihindari dalam konteks kebijaksanaan di sini. Selanjutnya ada prinsip kemurahan. Nah, apa itu prinsip kemurahan? Dimaknai di sini adalah prinsip yang menuntut peserta tutur memaksimalkan penghormatan kepada orang lain. Kalau tadi keuntungan, kalau di sini penghormatan. Itu contohnya seperti apa? Ini memberi kesempatan kepada mitra tutur untuk menyampaikan atau mengutarakan kehendaknya terlebih dahulu. Nah, ini masih sama juga ya. Tidak egois tadi. Ketika kita sama-sama ingin mengutarakan pendapat, nah kita lebih baik mengalah. Biarkan orang lain yang mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita agar diterima oleh pihak lain. Nah, itu jangan ya. Ini mengacu pada prinsip kemurahan tadi gitu ya. Jadi memberi kesempatan yang lebih banyak atau bahasa lainnya memberi penghormatan, memaksimalkan penghormatan kepada pihak lain, kepada mitra tutur untuk mengutarakan pendapatnya lebih dahulu atau lebih banyak daripada kita. Ini prinsip yang kedua, prinsip kemurahan. Selanjutnya di sini ada prinsip penerimaan. Yang ketiga, nah apa itu? Bisa dibaca di sini. Prinsip yang mewajibkan peserta tutur memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri atau meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri, gitu ya. Nah, ini prinsip penerimaan, legowo gitu ya. Tidak memaksakan kehendak dan lebih baik yang rugi diri sendiri daripada mitra tutur kita, gitu ya. Contohnya apa? Ini. Penutur tidak memaksakan kehendak kepada mitra tutur untuk mengikuti setiap arah pembicaraannya, gitu ya. Harus didikte A, B, C, tidak boleh gitu ya. Kalau dalam konteks kesantunan berbahasa, si mitra tutur diberi kebebasan untuk
berbicara sesuai dengan keinginan atau aspirasinya gitu ya, tidak boleh digiring-giring opininya. Itu prinsip penerimaan. Berikutnya ada prinsip kerendah hatian dari kata dasar rendah hati. Nah, sekaligus ada konteks kemarin tentang PUEBI. Kemarin contohnya ketika ada dua kata dasar, ini rendah hati, itu kalau ditulis ada awalan dan akhiran, itu ditulis serangkai seperti ini ya, tidak dipisah di poin rendah hati ini tidak dipisah. Jadi kerendah hatian itu dirangkai. Ya, ini melanjutkan pembahasan kemarin tentang imbuhan kemarin, gitu ya. Ya, lanjut di sini rendah hati itu prinsip yang mengharuskan peserta tutur untuk meminimalkan penghormatannya kepada diri sendiri. Kalau yang tadi sebelumnya tadi memaksimalkan penghormatan pada pihak lain, kalau ini meminimalkan penghormatan pada diri sendiri, di mana tidak sombong gitu ya. Rendah hati boleh dimaknai rendah hati boleh di sini. Contohnya apa? Tidak menampilkan keunggulan pribadi jika tidak diminta atau tidak dibutuhkan dalam konteks pembicaraan gitu ya. Nah, ini rendah hati di sini dimaknai seperti itu, tidak menampilkan keunggulan kita atau menampilkan prestasi-prestasi kita dalam pembicaraan yang tidak perlu, itu tidak usah gitu ya. Nanti malah dimaknai sombong dan sebagainya atau takabur dan seterusnya. Nah, tidak perlu ya. Selanjutnya, nah prinsip yang kelima di sini ada kecocokan. Apa itu? Prinsip yang menghendaki peserta tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara peserta tuturan. Nah, ini menghindarkan konflik, maka yang dicari adalah potensi-potensi yang cocok di antara kedua pembicaraan tadi gitu ya. Contohnya, mencari kecocokan dari setiap pembicaraan dan menghindarkan diri dari hal yang berlawanan yang bisa menimbulkan konflik gitu ya. Jadi dicari mana yang cocok dari pembicaraan itu yang diambil atau dipakai dalam pembahasan selanjutnya. Beda dengan misalnya debat gitu ya, itu malah biasanya dicari mana yang berbeda dan dari setiap perbedaan itu dicari argumen-argumen yang mendukung agar opini atau pendapatnya yang menang gitu ya. Tapi kalau dalam konteks kesantunan berbahasa ini sebaliknya malahan dicari yang cocok, bukan yang berbeda gitu ya, atau yang berlawanan, itu yang malah dihindari. Nah, berikutnya prinsip yang keenam ada prinsip kesimpatian dari kata dasar simpati. Atau dalam konteks lain ada empati, simpati gitu ya. Nah, dalam konteks ini simpati itu adalah prinsip yang menghendaki atau mengharuskan setiap peserta untuk memaksimalkan rasa simpati kepada mitra tutur. Simpati itu perasaan untuk menghargai, ikut eh, apa ya, menghayati keadaan orang lain. Itu dimaknai simpati ya. Kalau dalam pembahasan yang berbeda ada istilah simpati dan empati. Kalau simpati itu biasanya dimaknai secara lisan, simpati gitu ya. Saya bersimpati atau ikut berbelasungkawa gitu ya. Itu simpati. Tapi kalau empati itu biasanya lebih dalam lagi. Dia juga bahkan ikut merasakan kesedihan yang dimiliki oleh mitra tuturnya gitu ya. Tapi kalau dalam konteks kita kali ini makna simpati dan empati itu kita anggap sama ya dalam konteks kita. Nah, di sini simpati itu dalam konteks pembicaraan contohnya kedua pihak saling memberikan atensi kepada mitra tutur. Atensi itu bahasa lainnya perhatian gitu ya kepada mitra tuturnya. Ketika mitra tutur sedang berbicara, kita sebagai pendengar menyimak dengan baik. Tidak disambi misalnya dengan bermain HP atau sambil berteleponan atau bahkan sambil melihat ke tempat wilayah yang lain. Nah, itu kurang menunjukkan sikap santun dalam berbahasa gitu ya. Jadi ketika ada orang bicara, kita mendengarkan, menyimak dengan baik, bahkan juga menatap lawan bicara kita gitu ya, bukan malah mengacuhkannya. Nah, seperti itu ya. Itu prinsip kesimpatian. Ya. Nah, dari 6 prinsip dari
prinsip ini tadi. Jika ada yang mungkin dibingungkan atau ditanyakan, ditanggapi silahkan ya nanti, boleh. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, di sini berkaitan dengan aplikasi kesantunan dalam komunikasi. Tadi mengenai teorinya berkaitan dengan prinsip eh, kesantunan berbahasa. Nah, sekarang mengarah ke aplikasinya, lebih kepada bagaimana ketika kita berbicara kepada orang lain gitu ya. Nah, apa saja itu aplikasinya atau penerapannya? Nah, di sini ada beberapa tuturan. Ini bisa disambungkan dengan konteks tadi ya, kerjasama dan kesopanan tadi. Nah, ketika bicara itu tuturan yang bisa mencerminkan rasa santun, itu misalnya seperti ini. Menggunakan kata tolong ketika meminta bantuan pada orang lain. Nah, tolong ambilkan buku itu, misalnya gitu ya. Tolong dong, gitu ya. Itu menggunakan kata tolong. Itu lebih santun daripada, hei, ambilkan bukuku, gitu ya. Itu kurang santun. Meskipun tujuannya sama, agar mitra tutur kita memberikan buku gitu ya pada kita. Tapi bahasa yang dipakai itu ketika diksinya berbeda, maka juga nilai rasanya berbeda atau maknanya berbeda gitu ya. Berikutnya di sini ada kata maaf pada tuturan yang kira-kira diperkirakan akan menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu menggunakan kata maaf ya. Teman-teman tentu sudah tahu aplikasinya seperti apa, itu menggunakan kata maaf. Ketika kira-kira kok menyinggung, maaf ya, sepertinya itu buku saya, misalnya gitu ya. Jadi kita sudah yakin itu buku kita, diambil mungkin teman kita nggak sengaja ngambil gitu ya. Terus dipakai coret-coret atau apa, tapi karena kita menggunakan prinsip kesantunan ini, kita menggunakan kata maaf. Maaf itu sepertinya buku saya. Atau bahkan ketika di perjalanan bis angkot misalnya ya, kaki kita terinjak. Nah, kita terinjak harusnya kita yang apa ya, menyalahkan si penginjak. Tapi kalau menggunakan prinsip ini, maaf, kaki saya terinjak, gitu ya. Nah, ini mungkin lucu ya, tapi memang seperti itu. Agar tuturannya menjadi santun. Jadi pihak lain juga malah ikutan nanti minta maaf. Oh enggak, saya yang minta maaf, tidak sengaja. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya, menggunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Nah, ini jelas ya, ketika diberi sesuatu menggunakan terima kasih, itu sudah sering dipakai. Kemudian menggunakan kata berkenan untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu. Misalkan ketika kita mau berganti jam gitu ya, karena jamnya sudah sore, teman-teman sudah lelah, mau ganti jam pagi di hari berikutnya. Maaf Bapak, bisakah atau berkenankah Bapak pindah jam esok hari jam misalnya jam 9 gitu ya. Nah, itu menggunakan kata berkenan. Itu ketika kita meminta kesediaan orang lain untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tapi tentu tidak memaksa ya. Ini hanya opsi pilihan yang kita sodorkan. Masalah pihak lain tadi menerima atau tidak, nah itu jangan sampai apa ya, menekan gitu ya. Karena ini pilihan. Berikutnya menggunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Beliau kemarin sudah pulang dari Jakarta. Jadi kelas kalian nanti tidak kosong, misalnya gitu ya. Gunakan kata beliau bukan dia. Meskipun itu sama-sama kata ganti orang ketiga, tapi diksi yang dipakai itu mengandung nilai rasa yang berbeda gitu ya. Contoh berikutnya untuk menyapa orang itu lebih baik menggunakan kata bapak atau ibu gitu ya. Kepada bapak atau ibu siapa dipersilahkan. Nah, itu lebih sopan gitu ya. Atau siapa nama bapak daripada siapa nama saudara. Nah, itu nilai rasanya lebih sopan menggunakan kata bapak atau ibu gitu ya daripada menggunakan saudara atau saudari. Ya, ini terkait dengan tuturan yang mencerminkan rasa santun. Nah, berikutnya ada tuturan yang tidak santun atau penyebab ketidaksantunan. Itu apa saja? Yang pertama ini,
kritik yang disampaikan secara langsung dengan kata-kata yang kasar. Nah, ini menyebabkan tidak santun. Bahkan ketika kritiknya secara langsung pun bisa menjadi tidak santun. Apalagi ditambah dengan kata-kata yang kasar. Nah, ini semakin tidak santun lagi. Kemudian yang berikutnya karena dorongan emosi si penutur. Jadi si pembicara itu tadi sedang emosi, maka bahasanya tidak terkendali gitu ya. Jadi menyebabkan si mitra tuturnya menjadi tidak nyaman. Nah, ini juga tidak santun. Kemudian juga protektif terhadap pendapat ketika si pembicara sudah mengatakan A, padahal dia tahu salah, tapi karena dia protektif, melindungi pendapatnya, maka dia akan sekuat tenaga berargumentasi yang tujuannya agar pendapatnya dianggap benar gitu ya, meskipun sebenarnya salah. Nah, ini juga tidak tepat, tidak santun gitu ya. Kemudian juga sengaja menuduh lawan tuturnya. Jadi sengaja menuduh ya, belum tentu benar tapi terus malah menuduh. Apalagi terus memojokkan lawan tutur atau mitra tuturnya. Ini juga tidak tepat, tidak santun dalam konteks kesantunan berbahasa kita, gitu ya. Nah, ini poin ini ada 5 poin yang sebaiknya dihindari dalam konteks pembicaraan agar tercipta kesantunan berbahasa, gitu ya. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasinya dapat berjalan dengan baik atau dapat berhasil dalam konteks kesantunan berbahasa ya tentu saja. Pertama, perhatikan situasinya. Situasinya seperti apa? Siapa mitra tuturnya? Apakah dia setara dengan kita? Ataukah lebih muda? Atau bahkan lebih tinggi? Secara jabatan, secara usia, secara kehormatan, kedudukan, nah itu perlu diperhatikan. Kemudian perhatikan juga pesan yang ingin disampaikan. Apakah pesannya ini rahasia atau biasa atau mungkin eh, santai gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian tujuannya, tujuan menyampaikan sesuatu itu untuk apa gitu ya. Apakah sebatas ingin berinteraksi saja atau berharap pesan itu benar-benar sampai pada lawan bicara kita. Itu perlu diperhatikan juga. Kemudian juga cara menyampaikannya seperti apa. Terus juga yang tidak kalah penting ketika kita berbicara dengan orang lain yang itu berbeda dengan kita, misalnya berbeda sukunya atau berbeda bangsa, berbeda ras, itu perhatikan juga norma yang berlaku gitu ya. Jangan sampai kita menganggap ini benar, tapi ternyata di norma atau aturan di wilayah lain itu berbeda gitu ya. Jadi perlu berhati-hati. Kemudian juga perhatikan ragam bahasa yang digunakan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ragam bahasa. Bagi yang lupa, nanti bisa disimak lagi apa saja jenis ragam bahasa di materi kita sebelumnya gitu ya. Ada ragam dan laras bahasa. Itu perlu diperhatikan gitu ya. Apakah itu situasinya resmi atau kurang resmi atau santai atau seperti apa? Nah, itu perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah perhatikan relevansi tuturannya. Nah, itu relevan enggak? Kita berbicara itu relevan enggak dengan topik pembicaraan mitra tutur kita gitu ya. Kalau kira-kira tidak relevan, alangkah lebih baik kita ubah gitu ya. Disesuaikan dengan konteks pembicaraan mitra tutur kita. Nah, ini bahasan-bahasan ini silakan diperhatikan agar konteks komunikasi berjalan lancar, kemudian bisa efektif, tidak mengancam muka tadi atau tidak menekan gitu ya. Nah, itu silakan diperhatikan. Ya, berikutnya jaga juga martabat atau perasaan mitra tutur. Hindari hal-hal yang kurang baik atau bisa menimbulkan konfrontasi atau keributan gitu ya. Hindari juga pujian berlebihan pada diri sendiri. Berikan keuntungan pada mitra tutur, maksudnya pujian gitu ya kepada mitra tutur. Kemudian memberikan simpati yang tentu saja tidak berlebihan ya. Kemudian juga memberi mitra tutur sesuatu yang bisa senang, hal-hal yang memberikan sesuatu yang bisa membuat senang gitu ya. Dan yang terakhir adalah buat kesepahaman dengan mitra tutur. Ya, akhirnya
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau bahasa lain, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Artinya apa? Ketika kita berada di suatu wilayah, kita harus menjunjung wilayah atau adat yang ada di wilayah itu. Jangan sampai kita membawa prinsip yang ada di wilayah kita bawa ke tempat lain yang bisa menimbulkan konflik gitu ya. Jadi kita tetap ya kita punya prinsip bagus, tapi jangan lupa melihat potensi atau apa ya norma, kaidah, aturan yang ada di tempat lain. Dan kita harus bisa beradaptasi di sana karena di tempat ini lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di suatu tempat itu punya kaidah atau aturan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak tadi. Tujuannya agar apa? Agar kesantunan berbahasa itu bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal gitu. Nah, seperti itu bahasan kita tentang kesantunan bahasa kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata atau sikap atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada waktu bisa kita sambung lagi. Untuk kali ini ya kita akhiri dulu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Dan kita bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.